Kami dari kelompok Soft Skill Universitas Pelita Harapan, kelas karyawan tahun 2022. Kami ingin menerangkan perihal pengertian soft skill. Kami dari kelompok ini, saya, Pipi Harjono. Saya Saskia Nuria Pranita. Halo, saya Azdina Batubara. Saya Rita Mulyani. Saya Sharon Fernanda. Dan saya Genta Magribi. Menurut Pedoman Pengembangan Soft Skill Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2021, soft skill adalah keterampilan yang tidak berkaitan langsung dengan suatu profesi tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan interpersonal, sosial, dan komunikasi. Beberapa contoh soft skill adalah kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, adaptabilitas, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Dikutip dari The Importance of Soft Skill in the Workplace oleh Harvard University di tahun 2019, soft skill ternyata memiliki peran yang penting untuk masa depan seseorang. Karena dengan soft skill, seseorang akan mampu untuk meningkatkan peluang kerja, menjadi modal untuk karir yang sukses, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, serta mengembangkan kepercayaan diri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh The Future of Jobs Report yang dibuat oleh World Economic Forum di tahun 2020, di mana disimpulkan bahwa soft skill dapat membantu untuk individu membangun hubungan yang baik, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, serta meningkatkan rasa percaya diri pada diri individu. Ternyata soft skill memang sangat penting dimiliki oleh kita semua. Terdapat salah satu soft skill yang memiliki peran penting dalam kehidupan, yaitu adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang biasa juga disebut dengan EI. Teori kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah suatu kemampuan untuk kita bisa memahami, mengelola, dan juga menggunakan emosi secara efektif. Menurut Goleman, kecerdasan emosi terdiri dari 5 komponen utama, yaitu 1. Kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri, serta bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Kedua, pengaturan diri, kemampuan untuk mengelola emosi kita sendiri dengan cara yang produktif dan efektif, termasuk mengatur perasaan negatif dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Ketiga, motivasi, kemampuan untuk menggunakan emosi kita sendiri dan memotivasi diri sendiri, menetapkan tujuan dan mencapai kesuksesan. 4. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain, menempatkan diri dalam posisi mereka, dan merespon dengan cara yang sesuai. 5. Keterampilan sosial, kemampuan dalam menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Working with Emotional Intelligence, kecerdasan emosional adalah faktor penting dari berbagai keberhasilan, termasuk keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam berkomunikasi, dan keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih efektif dalam menangani berbagai masalah, termasuk masalah berkomunikasi, masalah dalam berhubungan sosial, maupun dalam menyelesaikan konflik. Menurut Daniel Goleman dalam buku Social Intelligence, The New Science of Human Relationship, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta kemampuan untuk merespon secara empatik terhadap perasaan tersebut. Berdasarkan identifikasi Daniel Goleman, empati terbagi menjadi beberapa aspek,
Aspek yang pertama yaitu memahami orang lain. Hal ini melibatkan kemampuan untuk secara akurat memahami dan menafsirkan emosi, kebutuhan, dan motif orang lain. Hal ini mencakup keterampilan seperti mendengarkan secara aktif, empati, dan kemampuan untuk membaca isyarat nonverbal. Aspek yang kedua yaitu mengembangkan orang lain. Kompetensi ini melibatkan kemampuan untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik untuk membantu orang lain berkembang dan bertumbuh. Kompetensi ini mencakup keterampilan seperti melatih, membimbing, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Aspek yang ketiga yaitu orientasi pelayanan. Kompetensi ini melibatkan komitmen untuk melayani kebutuhan orang lain. Kompetensi ini mencakup keterampilan seperti mengantisipasi dan mengidentifikasi kebutuhan orang lain dan mengambil tindak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aspek yang keempat yaitu memanfaatkan keragaman. Kompetensi ini melibatkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Kompetensi ini mencakup keterampilan seperti menghargai dan menghormati perbedaan, serta mengadaptasi komunikasi dan gaya kerja untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang beragam. Aspek yang kelima yaitu kesadaran politik. Kompetensi ini melibatkan kemampuan untuk memahami dinamika politik dan sosial suatu organisasi atau kelompok. Kompetensi ini mencakup keterampilan seperti memahami hubungan kekuasaan, menavigasi situasi sosial yang kompleks, dan membangun aliansi dan jaringan untuk mencapai tujuan. Mengembangkan kemampuan di setiap aspek kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang biasa juga disebut EI pada diri kita sendiri dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih efektif sehingga kita bisa menjadi personal yang lebih positif dan juga produktif dalam pekerjaan kita dan juga lingkungan sekitar kita.